Indonesia. Hari ini saya lagi ada di Barokah Coffee. Letaknya di atas ruko lantai 3 dan lantai 4. Ini capek banget karena naik tangganya kan. Wah, pokoknya dilihat tadi kan tangganya gimana. Sekarang mau pesan kopi dulu dan menikmati sore hari di rooftopnya Barokah Coffee. Pesan kopi dulu ya. Ini lagi capek banget. Sayangi dirimu, berhentilah menyenangkan semua orang. Wah. Halo, menunya ada apa aja yang rekomendasi? Kakak prefer kopi atau non kopi? Kopi, pasti. Kopi. Kalau kita kopi itu ada caramel macchiato, Ya. ada kopi susu Gandaria sama Alpenlibe, Kak. Jadi kalau menurut aku sih Alpenlibe itu enak sih, Kak. Alpenlibe. Yep. Boleh deh. Alpenlibe itu dia salt caramel, Oke. agak salty, Ah. ini jadi dia ngeblend jadi satu gitu sih, Kak. Ada hotnya? Buat Alpenlibe ini nggak ada sih. cuma Ice aja. Oke deh, boleh cobain deh. Alpenlibe yang satu ya, Kak. Alpenlibe 1. Oke. Yang lagi namanya, Kak? Kamu mau minum apa? Ini aja dulu, ntar dia. Ini aja sama. Ini atas nama aja, Pak? Kemal. Kak Kemal. Iya. Kita antar Kak Kemal. Yang dari atas nih? Siap. Oke, langsung ke atas. Kita ke atas. Jadi, Kak. Hati-hati tangganya ya. Iya. Alias itu, Kak. Iya, nggak salah tadi dibilang tangganya agak curam kan. Hati-hati tangganya dan kalian akan kaget. Kameramen aman ya. Asik sih, serius asik. Unik ya, dipaduin dengan kayu. Terusnya ada yang kayak semen-semen industrial gini. Kemudian kirain tadi tempat sholat di sini. Terus tadi kirain tempat sholat, ternyata di sini bisa duduk buat ngopi juga. Ada buat playing ground kali ya, playground gitu ya. Dan musiknya dari sini. Ini kayak kubah. Seru. Seatnya banyak, tablenya banyak, dan yang paling dicari di sini kayaknya menikmati pemandangan yang ada di sini ya. Ke sebelah sana kita bisa lihat betapa macetnya Jakarta. Jakarta tuh terkenal dengan macetnya kan, dan tuh di bawah udah mulai macet. Sekarang jam 5 sore. Jam 5 sore udah macet ya. Ini lokasinya ada di Gandaria, samping Gandaria City. Jadi kalau arahnya dari Kebayoran Lama, sebelum Gandaria City ada aja. Kalau ngeliatnya ke sana, ke arah matahari terbenam ya. Sebelah kanan itu ada jalur busway sambil nikmatin, dan semua kayaknya lagi nikmatin pemandangan rooftop di sini. Wow, keren. Kalau nggak lihat di Instagram, gue nggak bakal tahu untuk kesini karena itu lagi scroll Instagram muncul Barokah Coffee, jadi langsung tanya bisa nggak datang ke sini untuk nikmatin kopi sore hari ini. Oh, katanya welcome banget, datang kita ngopi lagi. Enaknya duduk tuh yang menghadap pemandangan kali ya. Duduknya di mana enaknya? Ada kakak-kakaknya yang lagi ambil gambar juga, foto-foto. Ada sunset. Kita duduk di sini aja kali ya. Pas banget kan kalau di sini kayaknya. Ya sih, belakangnya tuh pemandangan ada busway ya lagi lewat. Oh. Alpenlibe kopi. Alpenlibe kopi. Ini Alpenlibe kopi dan rasanya emang Alpenlibe banget. Tahu permen Alpenlibe kan? Ini rasanya mirip banget kayak gitu. Cuman unsur kopinya masih berasa enak. Manisnya pas. Halo Kak.
Mainannya, oke, halo. Minumannya ini udah gue cobain, enak banget beneran. Alpenlibe-nya berasa banget. Ini yang bikin lu ya? Kak Rafa. Oh, Kak Rafa. Kak Rafa yang bikin. Kita bikin ya. Nah, karena minumannya udah, sekarang gue pengen nyobain makanannya. Snack kan kayak enak nikmatin di rooftop ya, ambil pemandangan. Bener banget sih, Kak. Sambil makan lah, nyemil-nyemil. Ada rekomendasi nggak di sini? Ada dong. Kalau aku pribadi, aku mau ngerekomen kakak chicken wings sih, Kak. Soalnya chicken wingsnya itu kayak 4 piece-nya itu emang gede-gede sih. Drumsticknya gede juga, terus sayapnya juga terlalu gede gitu. Drum buat Bukan. Kita ngeband kali ya. boleh lah, gue gitaris. Iya. Ngejam kali gitu ya. Terus kita ada chicken wings, chicken grill juga. Chicken grill, Jadi dia ada 2 ayam panggang dengan French fries. Yap. Oke. Ada 2 saus. Yang satu itu barbecue, sama satunya lagi black pepper. Oke. Kalau aku pribadi lagi, aku lebih ke barbecue sih, Kak. Soalnya Barbecue. kayak dia rasanya tuh apa ya? Rasa saus tomatnya berasa banget, pedesnya juga berasa. Jadi kayak aku pribadi kayak lebih ke yang barbecue, Kak. Oke, gue lagi pengen ini nih. Misalkan nih kayak couples ya, biasa ya cewek cowok pacaran. Gitu. Kalau gue sama istri gue datang ke sini kan, pasti kita bikinin budget ya. Yep. Kalau berdua tuh budgetnya berapa sih biasanya? Wah, kalau di sini sumpah ini murah banget sih, Kak. Dari segi minumannya kita juga paling mahal itu 30.000 dan itu yang paling enak. Dan buat makanannya juga kita 30.000 juga, Kak. Itu Mentors 30. iya 30.000-an Oke, kita. jadi kalau misalnya ke sini, ya anggaplah kita pakai mix platter gitu ya, combo platter. Combo platter 30 buat berdua, kemudian minumannya yang kopi paling- susu Gandaria gitu. Kopi susu Gandaria Ataupun 25.000. Alpenlibe 25, 30. Ya, lu keluar sampai berdua makan di sini kenyang. Kenyang banget sih. Kenyang Dan sama- juga dapat view rooftopnya gitu kan, trafficnya segala Itu macam. yang dicari sih kalau sore-sore ke rooftop ngelihat pemandangan Jakarta, keren. Gitu ya. Boleh deh chicken grill, Chicken grill black pepper atau barbecue? barbecue aja. Barbecue sesuai satu. rekomendasi ya. Siap. Sama tadi chicken wings. Chicken wings combo platternya jadi mau? Mau combo Chicken, platter nggak? chicken wings diganti chicken wings saja karena di sini udah ada kentang kan. Oke. Nah, dan Berarti combo platternya nggak usah ya. Aku Apa combo kasih platter ya? chicken wings. Rekomend yang mana? Kalau kakak mau sih lebih banyak lebih bagus. Biar kakak ngerasain juga kali combo platternya. Jadi Boleh deh. Sini nih sekalian ya. Oke, jadi di sini ada chicken grill barbecue, chicken wing sama combo platter ya, Kak? Iya, bisa open bill nggak sih? Bisa dong, Bisa bisa. buat yang datang pengen nantinya nambah-nambah bisa open bill, terima open bill. Asal jangan kabur habis makan minum ya. Responsibility. Betul, tanggung jawab itu penting. Tanggung jawab. Dia ngajakinnya ngomongnya pakai bahasa Inggris. By the way, gue biasanya kalau datang ke tempat kopi, kedai kopi, gue selalu ramah dengan baristanya. Yep. Barista pasti humble banget kan, semuanya ada Humble. hospitality yang bagus. Yep. Dan kadang-kadang banyak yang memperkenalkan namanya. Boleh nggak dikenalin namanya? Oke. Terus ini tempatnya di mana sih? Apa keunggulannya? Langsung ngomongnya ke kamera. Halo, nama gue Imam. Dipanggilnya banyak sih, kayak entah dipanggil Pedro kayak something like that kayak. Terus kalau buat ke Barokah Coffee itu dia yang dicari itu rooftop sih, Kak. Jadi kalau kakak mau main ke sini, kakak bisa dapetin view rooftop sama traffic gitu, Kak. Jadi kalau kakak mau main, silakan. Oke. Dan now, Nah, waduh dia seneng banget kayaknya. no, I'm so nervous. Okay, you so nervous? Yeah. I cannot speak English. Nggak bisa bahasa Halo. Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Okay, so I will enjoy the coffee while waiting for the food. Hey, Kita lihat lagi ke atas. Wah, datang juga makanannya. Anyway, ini chicken grill, Chicken grill. chicken grill barbecue. Lucu banget Ini combo platter. Dengan harga segini, 30.000 sama minumannya paling mahal 50.000 udah bisa dapat review di sini sih, Kak. Iya, view-nya Jadi keren. Kalau kakak mau datang ke Barokah silakan datang ya, Kak. Iya. Oke. Bentar, Mang. Ini sedotan ngapain di sini? Waduh. Anyway, ini jadi biar ngantisipasi aja sih, Kak. Jadi kalau saya nanti ada customer datang kayak terus nggak dapat sedotan, jadi aku nggak perlu naik turun lagi. Betul banget ya. Jadi tinggal. Cerdas Mas ya. minta sedotan dong. Oke, sudah. Udah prop, udah siap. Saya boleh ngambil sendiri kayak gitu. Boleh. Iya. Gitu kan. Oke, thank you ya. Kita Iya, Kak. nikmati makanan yang udah datang. Well, coba lihat ini, kelihatan nggak? Terang-terang nggak? Tahu. Mari kita makan.
Jadi ini adalah pertama kalinya gue untuk mencicipi makanan. Nggak mencicipi makanan, maksudnya sambil nge-review gitu ala-ala. Dari kemarin cuma ngopi-ngopi aja, sekarang agak lapar emang dari sore ke malam ya. Jadi harus diisi tenaganya dengan makanan, sekaligus kita mencicipi. Gue lupa namanya ya. Ini namanya apa ya? Tadi ya? Chicken grill ya? Grill with barbecue sauce lah, chicken grill with barbecue sauce. Menggugah banget sih, dari tampilannya tuh udah enak banget, tinggal kita cobain. Unik ya, pakai sendok kayu, garpu kayu, makan ini, dinikmati pemandangan kota. It's amazing. Mau nyobain? Lama. Ini kenyang sih kayaknya. Kentang, ayam, terus ada mix platter lagi. Kentang. Ini dia udah lama banget nggak makan ini nih, onion ring. Onion ringnya kasih saus barbeque-nya aja kayaknya. Kamu makan juga nggak? Makan. Gantian, cobain. Chicken grillnya nih, cobain. Rasa barbecue. Enak. Nama gue Abimanyu. Artis ya? Enggak dong, Abimana. Oh. Artis tuh Abimana. Gimana? Panggil gue Abi kali ya. Oke. Lo bisa panggil gue Abi. Panggil apa nih ya? Mas Abi? Mas Abi boleh. Kak Abi? Mas aja lah. Oh, Mas karena Abi. gue orang Jawa kali ya. Oke. Jadi Mas kali. Oke. Kebetulan thank you banget lo udah bisa review, nyicipin. Gue nggak mau review, gue bilang Oh, oke. cicip aja. Ini udah habis tuh. Oke. Ya, oke ya. Apalagi jadi gue biasanya nih ya kalau ngobrol sama antara barista atau yang punya kedainya, kebetulan gue baru kenal Mas Abi ini, jadi gue jelasin sedikit bahwa kalau gue datang ke kedai, gue sebenarnya biasanya cuma menikmati kopinya. Nah kalau ada kesempatan untuk ngobrol, gue biasanya nyari tahu nih apa sih yang sedang happening di kopi. Kalau nggak, gue kadang-kadang nyuri-nyuri ilmu dikit dari pengetahuannya orang-orang yang ngobrol sama gue. Gitu. Nah kali aja bisa dapat suatu insight yang baru dari Mas Abi ini terkait karena dia pemiliknya, terkait kayak perkembangan kedai kopinya mulai dari dia ngerintis sampai sekarang gitu. Oh, berarti gue ceritain aja kali ya. Boleh banget. Alur proses Nah. barokah itu kayak gimana? Iya, boleh Oke. banget. Untuk di awal tuh ya, di awal itu barokah kopi itu sebetulnya cuma gerobakan, Mas. Kita tuh dimulai dari gerobakan, benar-benar literally kita gerobakan. Gerobak duduk pakai kursi-kursi biasa gitu. Kursi-kursi biasa kan. Ah. Itu di bawah juga. Kursi stool yang biasa jati-jatian gitu. Iya. Terus sekarang kayak gini. Iya, sekarang udah kayak gini. Berarti 2 tahun lalu, dan itu 2 masa tahun. pandemi. Di awal masa pandemi, karena kita bingung kan mau ngapain ya, kita bikin kopi deh, kita bikin kedai kopi deh di bawah. Padahal Ada nggak boleh opportunity. ngumpul kan? Nggak boleh, boleh dikit-dikit. Cuma diusir dikit kan sama Oh iya, net. kapal ya. Iya, net gitu ya. Ya gitu. Jadi awalnya terus dari gerobakan, Hah? terus kita hampir gagal, Mas. Oke.
udah sama sekali kita pernah nggak ada customer. Dan Nikmat itu kan nikmat. Nikmat. Gak ada customer tuh nikmat. Pak. Sedih. Akhirnya kita putar otak nih. Kenapa sampai kedai kopi kita itu nggak ada pengunjung? Apa sih keunikannya? Apa sih yang perlu kita kembangin gitu? Terus waktu itu hanya ada bertiga. Timnya hanya bertiga di Barokah Coffee itu hanya ada bertiga. Terus akhirnya dari awal itu kita sharing, kita memulai untuk opportunity deh. Kita lihat kayaknya ngopi di atas langit atau di rooftop itu enak ya, kayaknya. Karena saking sunduknya kita ke atas nih. Kita ke atas, kita lihat. Gerobak lu berarti di bawah tempat ini. Di bawah tempat ini. Oh, di bawah gedung tempat ini. Gedung ini di bagian depan. Di bagian depan. Oke. Di parkiran motor. Parkiran tadi ada di parkiran motor. Jadi kita naik ke atas, pas sudah sampai ke atas tuh kayaknya vibe-nya enak juga. Gimana kalau orang-orang itu ngerasain vibe di sini gitu. Tadinya kepikiran kayak gitu. Terus kita memberanikan diri untuk naik ke atas. Dan kita berkolaborasi nih berempat untuk gimana caranya ini tempat itu harus kita jaga lah. Mulailah dengan lesehan aja sih mas. Awalnya lesehan? Nggak langsung gini? Nggak dong. Kita nggak punya budget untuk ini. Dari tahu rumput sintetis? Iya, tahu dong. Dengan ban-ban begitu? Ban dikasih Biasanya kayu. sintetis dikasih bean bag gitu ya? Bean bag, kalau ini kita enggak. Rumput sintetis Kasih ban, jadi meja, atasnya kasih kayu. Simpel itu doang. Duduk langsung di nempel sini. di rumput. Di rumput sini. Oh, nggak ada kayak karpetnya atau apa dulu Nggak gitu, di ada. atas rumputnya nggak Di ada atas tempat. rumput. Oke. Dan tadinya bar kita tuh cuma ada di satu kubah yang di rooftop ini. Kubah yang jadi tempat playing games gitu ya deh. Betul. Sekarang tadinya ada bar di situ. Oke. Mulai di situ orang tertarik tuh mas. Bermodalkan cuma lampu-lampu doang dan ala kadarnya. Dengan tools yang memang kedai kopi standar gerobakan itu, kita naikin ke atas, kita buka di atas. Terus lu cara ibaratnya kan kalau kedai kopi, lu pinggir jalan nih, lu pindah dari depan ke atas kan itu malah jadi kayak ada hilang gitu, nggak kelihatan ada kedai kopi. Itu ngatasinnya gimana? Nah, itu gue berharapnya tadinya tempat ini tuh bisa jadi hidden gem gitu loh. Oke. Jadi dari luar itu sengaja gue buat itu orang tuh nggak tahu kalau di sini ada coffee shop. Tapi itu malah gue itu di situ gue ngerasa kita lost opportunity nih. Jadi makanya gue bikinin signage lumayan besar. Neon box di situ Barokah Coffee udah. Tapi ke atasnya aksesnya emang agak lumayan kayak naik gunung ya. Iya. Kayak naik gunung. Kayak naik gunung. Butuh kerja keras dan usaha. Nah, konsep di awal tuh gitu. Jadi orang naik ke atas, sudah sampai atas dia lihat view-nya. Sesimpel itu aja. Dan satu lagi yang mau kita mempertahankannya itu adalah gimana caranya kita mendapetin market kan. Nah, marketnya ini yang kita build ini segmennya universal bagi gue. Jadi gue pengen tuh semua orang bisa ke sini, dari anak SMA, kuliahan, pekerja, bahkan keluarga, dia bisa ke sini gitu. Dia bisa nikmatin ini semua. Dengan apa? Dengan produk yang gue bilang nggak terlalu berkualitas lah ya. Tapi tidak terlalu berkualitas. Tidak terlalu berkualitas. Cukup berkualitas aja. Oh, cukup berkualitas. Cukup berkualitas dengan harga yang affordable. Paling itu sih. Terus ini kayak semen-semen gini, terus meja kursi ini mulai dari kapan? Kan lu bilang tadi rumput dulu. Itu perkembangannya berapa lama tuh? Berarti setelah dari rumput itu 1 tahun. Karena kita struggle tuh mas. Di 1 tahun itu kita benar-benar yang tadinya di bawah lumayan udah mulai stabil. Lu naik ke atas, naik ke atas yang lewat malah nggak tahu jadinya. Nggak tahu. Jadinya itu makin struggle lagi. Iya. Tapi di situ gue mikir kayak yaudah deh, waktunya kita buat invest apa yang udah kita kemarin kejar. Jadi kalau secara bisnis itu kan ada net profit lah ya, profitabilitasnya mau diapain nih. Kita profit di tahun itu kita hold, habis itu lu gulung dulu lah ya. Iya, gue gulung. Jadi
sebetulnya yang ada di Barokah sekarang ini sama sekali kita tidak invest besar-besaran pakai uang pribadi. Oke. Tapi semua itu dari profit Profit. bisnis. Nice Jadi tuh. jadi kita Sehat sebagai ya. sebagai pemilik nih dalam tempo waktu 2 tahun yang lalu sampai saat ini mungkin kita belum take profit. Tapi semua lu invest balik lagi. invest lagi ke tempat dulu, Iya. ke produk dulu, kita develop pelan-pelan semua. Ini sekarang aja udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 lebih seat ya. Lumayan, lebih. Meja 20 meja lebih. Ini yang di atas nih. Ini atas. Belum yang di bawah Belum tadi. lagi yang di bawah. Di bawah itu ada 5 meja. Dan sebelumnya pas lagi, karena ini ada yang di bar di bawah ya. Ya. Itu belum ada kan, baru di atas ini doang. Baru di atas. Dan dia di bawah tuh belum ada tempat. Jadi lu mulai tahun berapa? 2019. 2019 kan 2023 butuh waktu 2 tahun untuk ke atas. Butuh waktu 2 tahun ke Ke atas. atas terusnya 1 tahun untuk dapetin kursi Semua. meja yang ini. Betul. Jadi kalau kita bisa flashback ya, 19, 20, 21 masa sulit kita. 3 tahun kita itu benar-benar gambling. Masa sulit kita nih. Tapi di tahun keempat, alhamdulillah, setelah semua perubahan yang kita lakuin dari branding, dari apa sih namanya tempat, semua itu kita apa ya? Kita kemas lah ya dengan sebaik mungkin, didukung lagi dengan adanya sosial media, influencer, KOL KOL ya. ya kan? itu ngebantu banget bisnis kita. Akhirnya saat masyarakat atau orang-orang sekitar udah mulai aware sama keberadaan kita, disitulah kita juga bisa terus bertumbuh juga. Dan gua kesini karena sosial media. Sosial media. Iya. Ya kan? Iya. Gua kesini karena sosial media. Sebegitu berpengaruhnya sosial media di kehidupan sekarang, apalagi bisnis Pasti. ya. Tapi apa ya, maksudnya jadi kayak gua simpulin tuh bahwa perjuangan tuh penting banget kalau lu pengen dapet kesuksesan ya. Pasti. 3 tahun struggle tuh gua rasa udah ada kayak tersirat gitu, kepikir udahan aja deh. Udahan. Bahkan kita udah memutuskan kayak, lu mau maju apa enggak nih kita? Gitu. Karena waktu itu kita benar-benar minus kan. Kalau kita mundur, selama ini kita build tempat kita berarti sia-sia. Kalau kita maju, kita mengadu nasib Bisa aja. dibilang sia-sia, bisa dibilang cut loss. Bisa iya. Bisa dibilang oke, stop biar nggak semakin merugikan. Malah cut loss. Malah Tapi akhirnya nggak diambil keputusan untuk mengakhiri ya. Gue berpikir kayak gue tuh punya satu value lah yang dimana menurut gue mungkin di sebagian tempat itu ada juga, tapi kita memiliki itu juga, satu view-nya. Ya, view-nya. Nilai plus di sini adalah view. Walaupun orang Jakarta ya, kalau lagi duduk pengen ngeliatnya jangan kemacetan lagi, tapi tetap aja datang gua ngeliatin kemacetan tuh seru. Iya. Ngeliatin di sana busway lewat. Terus di bawah depan tadi, udah pada berdesak-desakan. Kita ngeliatin aja kan kayak ketawa ini yang macet. Iya. Habis ini gue pulang yang kemacetan. Gantian. Ya gitu. Jadi gue mengambil opportunity itu, ditambah lagi tadi gue mau menciptakan satu produk yang memang affordable bagi kebanyakan orang. Iya. Itu sih. Jadi kayak dikasih solusi untuk lu kabur dari sumpah kayak Jakarta sambil menikmati atas alam langitnya ya, langsung langit. Jadi kayak lebih deket dan lebih sejuk aja gitu ngerasanya. Betul. Asik banget. Gue di sini dari jam 4:30-an, jam 5. Sunset dapat nggak? Sunset tadi. Kalau sunset kan di sana ya. Iya. Tapi kan cuacanya nggak kelihatan, cuma merahnya doang lah. Tapi tetap aja sih sesuatu yang jarang didapetin kalau nggak kesini, kalau nggak ke gedung yang tinggi gitu. Dan kalau memang pada susah dapetin yang kayak sunset dari rooftop, datang aja langsung ke sini. Thank you banget udah dipromotin. Tapi worth it sih. Tadi tuh pas lagi naik lantai 1, kira lantai 2 kan, lantai 3-nya rooftop. Oke, naik, lantai 2, lantai 3. Oh, rooftopnya lantai 4, langsung capek. Berasa capek. Tapi pas lagi naik ke atas ini, jalan sedikit ke depan, lihat pemandangan, kok udah nggak pegel lagi ya. Hilang pegelnya.
Ya mungkin kalau dari kamera nggak terlalu kelihatan, jadi lu harus ngalamin sendiri untuk datang ke sini dan menikmati suasananya di sini. Ada satu pertanyaan terakhir. Sebegitu struggle-nya Mas Abi bikin coffee shop ini ya, mulai dari gerobak, kan struggle banget sampai ada pengen berhenti. Emang sebelumnya di kopi atau gimana kok sampai benar-benar kayak niatin kopi gua harus maju gitu? Betul banget. Kopi itu bagi gue kayak gue meluapkan apa ya? Curahan isi hati ya? Bukan. Passion kan? Oh, passion. Nah. Jadi kalau gue melakukan itu walaupun gue nggak melihat untung dan ruginya, gue suka aja gitu. Makanya gue mau punya bar sendiri, mau bisa nyeduh sendiri. Karena memang basicnya tadinya gue adalah seorang barista, dimana udah selama 4 tahun ngebar terus. Gue ngebar, gue belajar, gue sambil kuliah waktu itu, jadi gue belajar bisnisnya juga. Semakin lama di perusahaan, gue semakin merasa kayaknya kalau gue bisa menciptakan atau membuat produk gue sendiri dengan tidak mengambil profit yang terlalu berlebihan, tapi gue bisa menciptakan produk yang bermanfaat bagi banyak orang, itu sustain deh. Tapi untuk sampai ke situ susah tuh. Makanya tadi gue bilang cobaan. Susah banget. Iya. Tapi setelah sekarang mulai udah dapat market, gue udah mulai fit, semuanya udah mulai berjalan dengan lancar, baru ngerasain oh ternyata produk gue udah cukup bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kebanyakan orang yang bisa mau nyobain kopi dan mau coba produk-produk apa sih kopi yang enak tuh kayak gimana sih dengan harga yang murah, itu gue ciptain. Jadi kalau kayak ice americano, ice long black, itu kan kalau di coffee shop lumayan cukup kan? Lumayan. Apalagi dengan view bagus. Iya, apalagi dengan ya ambience dan interiornya yang wah gitu. Nah, gue mau menciptakan dengan market yang berbeda gitu. Gitu sih. Ini juga ngeliat tuh satu set hampir penuh semuanya tempat duduknya. Kayaknya ketika kita punya passion dan keinginan terus ya dikasih cobaan yang pengen bikin berhenti terus ya, tapi tetap mempertahankan dan memperjuangkannya, akhirnya dapet sesuatunya udah jadi kayak gini, kayak gimana rasanya tuh? Sebetulnya gak nyangka sih. Gak nyangkanya kayak kita tuh udah cukup hampir capek kali ya. Iya. Hampir capek, hampir mau berhenti gitu kan. Terus ya tadi karena dan lagi gue merasa bisnis ini harus bermanfaat bukan buat orang-orang doang, tapi buat para karyawan gue yang notabene kita mempekerjakan para barista di tempat gue ini yang memang basicnya mereka tidak berpendidikan, tapi mereka mau belajar. Disitulah gue ngerasa kayak gue harus menyediakan wadah lagi nih, buat orang ya udah dia bisa mencari opportunity juga di sini gitu. Jadi manfaat yang mau gue dapetin di sini tuh tadi mudah-mudahan akan terus berkembang. Ya gue mau membuka lah peluang-peluang itu, karena kan sekarang tuh bekerja kan butuh ijazah, butuh apa segala macam. Cukup punya kemauan dan mau belajar, silakan. Gitu sih mas. Gue tuh lagi ngerasain kayak gila, struggle-nya tinggi, terusnya dapet hasil yang luar biasa. Jadi kayak gue kayak ngerasa ya, kayaknya nih harus bangga banget sama diri sendiri. Dan tim. Iya dia ada tim juga ya. Dan tim dan para barista kita juga. Karena kalau bangga, ya bukan membanggakan diri, tapi bangga bahwa bisa mencapai ini dan kayaknya bisa mengejar yang lebih lagi. Oke, gue udah ngambil banyak juga nih waktunya dia. Aduh, apalagi ya, kayaknya udah cukup. Tinggal gue menikmati malamnya di sini sambil nikmatin ini ada chicken wings dari Barokah Coffee yang ini udah mau habis lah ya. Itu buktiin bahwa ini enak. Jadi buat teman-teman, gue ulangin lagi, kalau misalkan pengen banget ngerasain rooftop di area Jaksel dengan pemandangan yang cukup indah, keren. Kalau arahnya ke arah
Barat ya, sana barat kan? Kayaknya ya, Kayaknya barat ya. Barat ya. Matahari Jakarta terbenam. Barat, Pak. Jakarta Barat. Matahari terbenam ke barat. Oh iya gitu. Kalau dia di timur kita udah Gue mikirnya itu Jakarta Barat. Oh, iya. Jakarta Barat sana kan? Iya, Jakarta Barat sana. Jadi Jakarta sana Barat. barat, lihat ke sana ada busway lewat gitu. Ada pemandangan-pemandangan dan cukup menengadahkan kepala ke atas, sudah menikmati indahnya langit. Nah, gitu ya. Langsung aja datang ke sini di Barokah Coffee dekat Gandaria City untuk patokannya, dan enjoy the view in this area dan makanan minuman yang enak. Thank you, bro. Thank you Mas Kemal. Adi. Datang-datang lagi besok ke sini. Siap. Kita ngobrol lagi. Iya. Balik dari ini semua. Siap. Kita harus ngobrol. Biar lagi. dapet insight lagi kita. Biar Insight aku juga baru. dapet insight. Aduh. Saya belum seberapa lah dibanding perjuangan dan aduh pokoknya keren. Oke, see you in the next video. Jangan lupa untuk kepoin Instagramnya Barokah Coffee. Ya. Instagramnya barokahcoffee.id. barokahcoffee.id. Jangan lupa juga visit ke sini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kalau misalkan kalian suka dengan video ini. Thank you. See you in the next video.